Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita dasari dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Mazmur pasal 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, saya ulangi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari segala tantangan, masalah, persoalan. Alkitab mencatat mulai dari kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka mulai saat itulah manusia diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai persoalan, ya, bahkan sampai pada hari ini. Masalah persoalan tidak pernah lepas dari kehidupan umat manusia, termasuk juga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita jangan pernah salah memahami bahwa kalau sudah ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, berarti tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi tantangan. Tidak seperti itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita masih ada di dalam dunia ini, maka masalah, persoalan, tantangan masih tetap ada. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah Tuhan selalu Immanuel. Tuhan selalu menyertai. Pertolongan Tuhan akan senantiasa dinyatakan bagi setiap kita, anak-anaknya. Tuhan selalu Immanuel. Tapi Tuhan juga Ebenezer. Sampai hari ini, sampai sekarang, Tuhan telah menolong. Dan kalau sampai sekarang Tuhan menolong, pasti waktu-waktu yang akan datang pun Tuhan tetap akan menolong. Karena kasih setianya yang ditunjukkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Berbagai-bagai macam masalah yang bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, anak-anak yang masih dalam pendidikan, masalah pendidikan. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan tidak pernah lepas dari tantangan masalah persoalan.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang terjadi pada saat ini, pada awal bulan Maret yang lalu atau sebelumnya, kita tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi pandemi virus corona. Awalnya hanya terjadi di Cina, kemudian merembet ke negara-negara lain, dan akhirnya juga masuk ke Indonesia. Dan kita tidak mengira, tidak menduga bahwa akibat dari pandemi virus corona ini, kita sudah 3 bulan ya, ada di dalam pandemi virus corona ini, dan masih terus terjadi. Bahkan 2 hari terakhir ini jumlah orang yang terpapar virus corona mencapai puncaknya, lebih dari 1.000 orang. Ya, kemarin saya mendengar lebih dari 1.200 orang. Ya, sekalipun yang sembuh juga tambah banyak. Tapi toh ini menjadi masalah bagi bangsa kita Indonesia, bagi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Sebab virus corona ini bukan saja mendatangkan wabah sakit, tetapi akibat dari virus corona ini kita ketahui bersama merembet kepada bidang-bidang yang lain yang sangat mempengaruhi di dalam kehidupan bangsa kita, kehidupan kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang usaha, ya pekerjaan, ya rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir rasanya sudah jenuh, ya tinggal di rumah, ya harus ada di rumah, bekerja dari rumah, ya, beribadah dari rumah, anak-anak studi dari rumah. Nah, ketika ada pelonggaran ya untuk menuju kepada hidup new normal, ya, ada yang salah mengartikan bahwa new normal berarti hidup yang baru, yang kemarin boleh dikatakan terbelenggu, kemudian semua bereforia, ya berarti sudah bebas ya kemana-mana. Akhirnya ya seperti kemarin yang terjadi. Nah, ini kita harapkan tidak. Jadi pemahaman tentang new normal itu betul-betul bisa kita pahami bahwa kehidupan yang baru ya, menjadi normal, tetapi dalam kehidupan yang baru. Yang baru artinya kita harus melakukan protokol kesehatan dengan tepat, dengan disiplin. Ya. Bukan berarti bebas, tidak, tapi justru kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Kadang-kadang ini yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Ya, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Ya, kalau keluar kita harus menjaga kesehatan, cuci tangan, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Maka ya kita seringkali merasa cemas, ya bahkan ada yang putus asa. Rasanya wis kalau begini ya menyerah saja. Segala usaha yang dilakukan seolah-olah tidak membawa hasil, ya. Kemudian
hadapi jalan buntu, sia-sia, dan lain sebagainya. Ya. Ini bisa terjadi kepada kehidupan yang akhirnya apatis, tidak punya harapan lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya bahwa di dalam Tuhan Yesus ya, ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup takut akan Dia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Masih ada satu harapan di dalam Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, dikatakan mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Ketika kita berharap untuk mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, maka bagi kita Tuhan itu adalah penolong yang sangat bisa diandalkan di dalam segala kesesakan. Ketika Tuhan Yesus akan migrat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Dan itu sudah digenapi ketika hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan menjadi penolong bagi kita semua. Sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak kehilangan harapan kita. Kita tidak kehilangan masa depan kita. Tetapi kita memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan kita senantiasa akan mendapatkan pertolongannya. Ketika kita berharap untuk mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan yang terjadi, maka di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan itu. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang kekuatan kita terbatas, kemampuan kita tidak seberapa. Tapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa segala perkara apapun juga yang kita hadapi, apapun juga yang menjadi tantangan, apapun juga yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, dapat ditanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menyatakan kuasanya bagi kita semua untuk bisa menanggung segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita berpengharapan untuk bisa mendapatkan penggenapan akan janji-janjinya, di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan, karena Tuhan itu setia. Setia kepada janji-janjinya. Ya, pasti akan Tuhan genapi pada saatnya Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu bagi kita, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Berharap atas kasih setianya, berharap akan janji-janjinya. Kita akan merenungkan apa itu berharap, apa itu pengharapan. Pengharapan itu adalah merupakan proses
penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu adalah merupakan proses, bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba ada, tapi merupakan satu proses penantian terhadap hal-hal yang kita rindukan, hal-hal yang kita inginkan untuk terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam proses ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berfokus, kita harus memiliki sumber pengharapan itu. Apa sumber pengharapan kita? Siapa sumber pengharapan kita? Sumber pengharapan kita tidak ada lain adalah Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah rela berkorban bagi kita semua. Mati di atas kayu salib bukan saja menebus dosa-dosa kita, menanggung penghukuman yang seharusnya kita tanggung, dan memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal, tetapi Tuhan Yesus juga yang menjadi pengharapan kita untuk, tadi saya katakan, menggenapi janji-janjinya, memberikan kekuatan kepada kita semua ketika kita harus menghadapi segala masalah persoalan yang terjadi, sebagai penolong bagi kita semua melalui Roh-Nya yang kudus. Maka kalau kita membaca tadi dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari kitab Mazmur pasal 33. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Artinya bahwa selain Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi fokus andalan bagi setiap kehidupan kita, tidak ada yang lain. Kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kemajuan teknologi, apa yang dari dunia, lebih-lebih dari kuasa-kuasa kegelapan. Memang mereka bisa memberikan sesuatu bagi kita, tapi sangat terbatas. Apalagi kuasa-kuasa kegelapan bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua, selalu akan merugikan dalam setiap kehidupan kita. Raja dikatakan besar kuasanya, punya otoritas, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kuda yang digambarkan sangat tangkas, itu tidak akan pernah membuat luput dari segala tantangan, masalah persoalan. Bisa saja kuda lengah, dan akhirnya menjadi jatuh. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini tidak bisa diharapkan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita, sumber pengharapan itu hanya pada Tuhan Yesus. Maka dikatakan sungguh atau sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jangan berharap kepada kekuatan kita sendiri, kepandaian kita, kemampuan kita, akan sia-sia. Jangan berharap
kepada teknologi, ya, akan sia-sia. Memang itu perlu bagi kita, tetapi bukan itu yang utama bagi kita. Fokus kita, sumber pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya penolong kita di dalam segala perkara. Dia yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Tuhan yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk mampu menghadapi semuanya. Bahkan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian. Bahkan perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang terus berfokus, ya, kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian dasar dari pengharapan kita apa? Dasar dari pengharapan kita adalah iman. Ya, percaya. Ya. Sekalipun kita tahu bahwa yang bisa menolong kita itu adalah Tuhan. Yang memberikan kesanggupan kepada kita, kepada Tuhan. Tapi ketika kita hanya tahu, mengerti, tapi tidak percaya, ya kita tidak akan pernah mengalami pertolongan dari pertolongan yang daripada Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pernah bisa terwujud. Tetapi harus didasari dengan iman. Didasari dengan percaya kepada Tuhan. Abraham ketika dijanjikan oleh Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Kalau menjadi bapak segala bangsa berarti keturunannya banyak. Ya. Tapi pada saat itu sudah mencapai usia hampir ratusan tahun. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum tergenapi juga. Tetapi dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap kepada Tuhan karena dia percaya bahwa setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Maka dia tetap berharap sekalipun tidak ada dasar. Ya, wong istrinya sudah layu karena sudah tua, sudah mati haid. Ya, Abraham sendiri karena sudah tua pasti juga tidak perkasa lagi. Tapi sekalipun demikian dikatakan dia tetap berharap karena dia percaya bahwa setiap apa yang dijanjikan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Demikian juga ketika seorang perwira yang hambanya sakit, dia datang kepada Tuhan. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Bukan saja dia berharap Tuhan menolong, tapi dia percaya. Dia katakan, Tuhan, katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Dia percaya firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Maka Tuhan berkata, pulanglah, saat ini juga hambamu sembuh. Ya. Dan akhirnya ketika perwira ini pulang, hambanya sudah sembuh. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Asalku jamah jumbe jubah Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Iman percayanya dibuktikan ketika dia betul-betul bisa menjamah
jubah Tuhan Yesus, sekalipun hal itu tidak mudah dilakukan, tapi dia berusaha untuk melakukan apa yang dipercayai, apa yang diimani, dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan dan sembuhlah dia. Dasar pengharapan kita adalah iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya langkah-langkah yang pasti, yang harus kita lakukan di dalam penantian untuk mengalami penggenapan akan janji-janjinya Tuhan, untuk bisa mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan yang daripada Tuhan. Bagi kita yang perlu apa? Yang perlu adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah begitu saja, pasif. Tidak. Tapi berserah berarti kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Ya. Berserah artinya kita sendiko dawuh dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkata, ayo ngalor yang ngalor, ayo ngidul yang ngidul. Tidak menuruti, ngekehi dengan keinginan kita sendiri, ya, kemauan kita sendiri, tidak. Tapi kita berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu tidak nalar, tetapi bagi kita adalah nurut, berserah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, Tuhan membuat rincian, mendetail sedemikian rupa, panjangnya harus sekian, tingginya harus sekian, harus tingkat sekian, pintunya harus begini dan lain sebagainya. Ya, Nuh hanya berserah saja kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, dikatakan Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, persis sama, ya, tidak mengurangi, tidak menambahi, tapi sama persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Pada waktu itu Nuh juga tidak tahu di tempat yang tinggi kok membuat bahtera. Untuk apa? Nuh tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan itulah yang ditaatinya. Dan sungguh sangat luar biasa rencana Tuhan, ya. Sehingga Nuh diselamatkan. Karena Tuhan kemudian membuat air bah yang menjadikan semua makhluk, ya, tenggelam di air bah itu dan hanya Nuh dan keluarganya. Ya. Pengharapan Nuh kepada Tuhan adalah dengan cara betul-betul berserah kepada Tuhan. Tapi juga bukan saja berserah, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya, artinya di dalam segala perkara. Tidak mengutamakan atau tidak mempergunakan kekuatan kemampuannya sendiri, mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri, tidak. Ya, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu
ketika harus menghadapi orang-orang Amalek. Memang Yosua dipersiapkan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi kemudian Musa, Harun, dan Hur naik ke atas gunung berdoa, mengandalkan Tuhan. Dan itu terbukti ketika tangan Musa terangkat ke atas, maka Yosua memenangkan peperangan. Tapi ketika tangan Musa turun karena capek, maka Yosua kalah. Artinya bahwa ketika terus mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan, maka kemenangan itu ada di pihak bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga Yosafat ketika harus menghadapi Bani Moab, Bani Amon, sepasukan tentara Meonim. Ya. Saya sangat percaya bahwa sebagai seorang raja punya pasukan, punya senjata yang lengkap. Tetapi dikatakan bahwa Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tidak menyusun strategi bagaimana menghadapi musuh-musuhnya, tidak. Tapi mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan. Percaya dan mempercayakan keadaan yang saat itu terjadi kepada Tuhan. Dia kemudian mengumpulkan rakyatnya. Ayo kita berdoa. Ayo kita berpuasa. Ayo kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan tidak sia-sia. Ketika Yosafat mengandalkan Tuhan, perkara-perkara yang ajaib terjadi, bukan saja bisa mengalahkan musuhnya, tetapi bisa mendapatkan jarahan yang luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan saja mendapatkan apa yang diharapkan, tapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berserah kepada Tuhan, ya, bagaimana kita mewujudkan hidup yang mengandalkan kepada Tuhan, ya, melalui doa. Tuhan Yesus mengajarkan, ya, mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagi kamu. Matius 7 ayat yang ke-7. Ya, artinya bahwa berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Minta, pasti kamu akan menerima. Cari, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Sebab orang yang mencari pasti mendapatkan. Orang yang meminta pasti menerima. Orang yang mengetuk pintu pasti pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kalau bapakmu di dunia yang jahat saja tidak akan memberikan kepada anaknya batu ketika minta roti. Apalagi bapakmu yang di surga. Ya. Artinya ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan, ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan, ya, melalui doa kita, kesungguhan persekutuan kita dengan Tuhan, ya, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka Bapa yang di surga pasti akan memenuhi apa yang kita harapkan. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jangan pernah kehilangan harapan. Ya. Jangan pernah kita kehilangan harapan, tetapi biar kita tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Ketika kita kehilangan harapan,
semua pasti akan menjadi lumpuh, tidak berdaya. Ya, bagaimana tubuh, ya, bagaikan tubuh yang tidak ada tulangnya, ngelemprek. Ya, sudah tidak berdaya apa-apa ketika seseorang tidak punya harapan. Tetapi ketika masih ada harapan, memiliki harapan di dalam Tuhan, ya, kita bisa menatap masa depan dan mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Mata Tuhan dikatakan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dan kita sangat percaya pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Ketika kita diizinkan untuk menghadapi, mengalami ya, tantangan, masalah, persoalan dalam kehidupan ini, sebenarnya Tuhan ingin agar supaya kita bisa mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Nah, jikalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sangat percaya, ya, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan kita akan menjadi kesaksian bagaimana Tuhan senantiasa ada menolong bagi kita semua di dalam setiap kehidupan kita. Dan melalui hal itu, ya, selain nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi saksi dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kita dan menjadi kehendak Tuhan. Maka jangan pernah kehilangan harapan dalam kehidupan ini di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.